Eh, Perkenalkan nama saya Januar Dwi Putra Warsito dengan NIM 24115974 akan mempraktikkan latihan basic scripting untuk sistem operasi. Pertama, kita akan mengerjakan latihan pertama yaitu penggunaan variabel dan interaksi dasar. Yang pertama, kita buat eh, filenya bernama identitas user.tsr. Eh, kita harus menggunakan komen nano untuk bisa mulai membuat filenya atau mengisikan filenya dan dan selanjutnya dari nano itu adalah nama filenya untuk memulai bash scripting. Kita enter, kita buatkan terus tes program dan ya, lanjut echo nama lengkap anda. Oh iya, lupa script. Ada salah script kan. Nah, ya. Lalu read nama. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengapa kita harus menggunakan hashtag. Hashtag tanda seru slash bin SSH. Ini adalah komen atau script yang wajib ada di dalam file scripting. Karena jika tidak menggunakan ini, maka eh, file itu tidak akan dianggap sebagai best scripting. Jadi harus mewajibkan adanya ini. Oke, lalu ada echo. Echo ini adalah komen atau perintah untuk menampilkan suatu kata-kata seperti nav, seperti contoh ini, nama lengkap Anda. Lalu strip yang digunakan untuk agar kita mengisi nama kita, dia ada di sampingnya, bukan di baris selanjutnya. Nah, read nama ini adalah untuk mengisi suatu variabel yang bernama nama, agar ketika kita isikan di nama lengkap Anda, dia akan tersimpan di variabel nama ini. Oke, lanjut ke strip name Anda. Read name Eko jurusan Anda. Read jurusan. Oh ya, ini adalah contoh outputnya harus kita samakan. Oh ya, lalu kita lanjut membuat variabel yang bernama pengguna yang berisi atau memiliki value UMI. Oke, lalu eh, variabel untuk direktori dir sama dengan pwd. Oke, saya jelaskan. Pertama, eh, kita membuat variabel bernama pengguna dengan nilai UMI yang jika di kernel Linux itu artinya dia akan menunjukkan atau menampilkan informasi tentang pengguna yang ada di Linux ini. Lalu
variabel diet yang berisi PWD untuk menampilkan kita atau user berada di direktori mana sekarang. Ya, kita lanjut untuk menampilkannya. Kita tinggal echo menampilkan, lalu nama, aduh, lengkap Anda, ada uang. Ya, pertama-tama saya jelaskan untuk memanggil nama atau variabel nama kita menggunakan tanda dolar. Itu untuk memanggil sebuah variabel yang tadi kita masukkan. Oh, bentar. Terus teko ini ada terus teko terusan lambung panggil pada jurusan terus eko lagi membuat style yang sederhana identitas menggunakan terus aduh eko lagi dan aduh eko lagi nama tadi lalu eko name yang adalah terus eko jurusan adalah terus eko penggunanya adalah siapa eko lagi direktori direktori kerja direktori kerja kita lalu Ctrl X pencet yes lalu enter untuk memanggilnya kita menggunakan titik nama kita nah bisa kita masukkan nama yang 2411 jurusan ini informatika seperti ini. Oh ya, masih ada yang salah.
Oh iya, iya. Harusnya kalau dulu coba lagi jangan dua empat sembilan tujuh empat bisa udah bisa oh iya lupa ada sedikit permasalahan kita lupa menggunakan teh tanda petik ini eh teh petik petik ya ini harus ada jika tidak nanti akan seperti tadi lalu kita enter panggil lagi 12 24 nah ini hasilnya adalah seperti ini jadi pengguna aktif akan menunjukkan siapa yang aktif sekarang jadi seperti ini lalu yang direktur itu kan PWD mencari tahu kita ada di direktur mana sekarang oke lanjut latihan 2 latihan 2 adalah penanganan parameter. Jadi kita disuruh membuat menerima 3 parameter dari baris perintah, mengambil semua parameter yang diberikan, mengambil program yaitu tanda $, menambahkan parameter 1, 2, dan sampai 3, mengambilkan total semua parameter menjadi satu string, menambahkan PID. Oke, tadi cek argumen, cek argumen.s
sama kita membuat parameternya equal berarti jumlah kolom yang diberikan. Parameter yang diberikan adalah dapat menggunakan ini. Oh ya, saya jelaskan dulu apa artinya tanda uang lalu tanda pagar. Mengapa ada tanda uang? Itu kan sebagai apa, pemanggilan variabel dan tanda pagar ini untuk eh, apa, mendeklarasikan. Jadi kegunaan dari tanda uang dan pagar ini adalah untuk menghitung berapa variabel atau parameter yang ada ketika nanti dipanggil ya, atau dideklarasikan. Bahwa equal nama dan adalah dolar nol. Oke, lalu yang satu lagi adalah dolar nol. Ini menunjukkan kita sedang membuat file yang berisi apa? Membuat program yang berbasiskan apa? Kalau kita menggunakan bash, maka dia akan keluar shell. Dan nomor adalah yang menjadi equal loop. Nah, terus parameter satu adalah satu equal dua ulang ada equal tiga adalah lalu total parameter total parameter parameter adalah uang dua pada tiga lalu ekor lagi untuk PID nya. Sorry, ini dibutuhkan di dari proses dulu PID proses yang ini adalah ada uang. Bagi saya jelaskan lagi, yang untuk parameter ini untuk bisa menampilkan semua parameternya kita harus memanggil masing-masing parameternya. Jadi dolar satu, dolar dua, dolar tiga. Lalu ada PID atau proses ID atau ID-nya proses. Jadi kegunaan dari PID ini adalah untuk mengidentifikasi
eh, setiap proses yang ada atau setiap data yang sedang diproses. Jadi dia akan diberikan identifikasi atau sebutan untuk mengetahui dia ini ketika jika misal dicari kita hanya tinggal mengetikkan atau grab ID prosesnya itu. Oke, dan situ sudah lalu kita exit yes tarik marco.sn. Oh, sana. Salvador, Kevin, Rido, Nolan. Nah, jadi di sini hasilnya jumlah parameternya itu ada 4 yang saya berikan di luar Kevin, Rido, Nolan. Lalu yang kedua ada nama program yaitu base. Untuk base shell scriptingnya, parameter pertama adalah Januari karena dia ada di baris pertama yang awal. Kedua ada Kevin karena dia baris kedua, Rido ketiga. Dan mengapa Nolan tidak ada? Karena kita tidak memanggil parameter keempat di dalam sini, sehingga dia tidak terbaca atau tidak masuk ke dalam parameter. Lalu ada ini PID-nya. Oke, lanjut latihan 3. Yang ketiga adalah kondisi if, then else, dan status exit. Lalu status user, status share.sn. International program share Telekom. Oke, berikan nama mereka. Tuh, berikan nama perangkat. Create nama some word in uh, to grab nama yang ada di dev slash null slash dan echo nama sedang aktif else echo nama tidak aktif. Oke, dengan push exitnya memang
Eko, aduh, satu, yes, satu, Yusuf, Desa, makanya Januari 19. Oh ya, lupa. Oh ya, sebelumnya jelaskan, ya jelaskan dulu. Oke, pertama kita akan memasukkan nama pemakainya dan kita membuat variabel nama untuk menyimpan nama pemakainya. Kita lalu menggunakan if, kita perlu menggunakan if, lalu who. Itu adalah siapa yang di dalam bahasa Indonesia-nya, lalu ada pipeline yang kita berisi comment grab untuk mencari apakah nama yang tadi kita inputkan ada di dalam directory dev node ini. Jika ada, maka ia akan muncul memanggil nama yang sedang dan mendapatkan notifikasi bahwa dia sedang aktif sehingga ekornya itu adalah uh, unlock di satu. Nah, lalu jika tidak, maka kita akan mendapatkan notifikasi bahwa nama pengguna tersebut tidak aktif dan mendapat status aktifnya satu. Dan untuk mengakhiri sebuah if dan else, kita balik if-nya tadi menjadi v. Itu untuk memberhentikan bahwa penggunaan kondisi if dan else sudah berakhir. Berikutnya save, panggil lagi, dan nomor 16 sedang aktif. Jadi misal kita tidak memanggil pengguna aktif ya, misal Putra 16. Dia tidak aktif karena dia tidak ada di user atau sistem ini. Oke, lanjut bagian 4, kondisi file. Kondisi file ini kita disuruh meminta pengguna untuk memasukkan nama file atau directory. Menggunakan instruksi test atau tanda kurung kotak untuk memeriksa kondisi dari input tersebut. Jika output sesuai dengan kondisi input file atau directory. Contohnya, jika input ada tapi bukan file biasa, misalnya kabinet memberikan penggunaan. Ini adalah contohnya. Hmm. Oke, kita buat lagi. Lalu set file. Aduh, set file.ts. Aduh, oke. Lalu masukkan nama file itu. Masukkan nama file atau set. Kita buat namanya berapa. Terus tanda kurung kotak, eh,
file itu karena itu eh, data ada data iya itu eh, Eko translator file biasa dan dapat ditulis terus LP strip D data Eko dan nilai common tadi itu kan ini itu ada data Eko eh, interview health oh, several yes, lalu while the test so of the text look
Ya, teman-teman, saya jelaskan dulu. Ini kita bisa masukkan nama file atau directory yang ada di dalam directory kita ini, dan dia akan terjemah di data. Lalu kita menggunakan kondisi if then else. Jadi yang pertama if data tersebut itu F atau di dalam tabel operatornya yaitu adalah ini, itu mengartikan bahwa file itu ada dan termasuk file biasa. Lalu ada strip W. Strip W ini ada karena yang berarti file itu dapat ditulis. Lalu jika kita ingin menambahkan apabila jika dalam bahasa Inggrisnya else if, kita akan kita bukannya else if tapi disingkat jadi elif. Nah, dalam elif parameternya adalah strip D. Strip D ini adalah file yang ada tetapi merupakan directory. Lalu jika jika bukan dari kedua tadi maka dia akan yang mengartikan bahwa tidak ada file atau directory di dalam directory kita ini. Oke, exit c hama plus x check file dot sh lalu check file dot sh. Oh, ada hama plus x check file dot sh. Check file dot sh. Oke, misal out.txt tidak bisa, tapi dia mengeluarkan statement bahwa dia tidak ditemukan dan tidak dikenali. Misal kita out, dia juga tidak dikenali. Ini saya ada error karena eh, strip fd dan sebagainya macamnya itu entah kenapa tidak bisa, saya juga kurang tahu. Jadi baik, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih.